Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SPP Corporation di edisi kali ini di program Uyuhan. Dan tentunya kita masih mengupas temanya itu tentang musik. Dan kita tahu sendiri untuk Anda semua yang menyaksikan channel ini, ya, yang namanya musik tradisional ataupun kesenian-kesenian tradisional masih melekat di warga Indonesia. Apalagi kita sebagai orang Sunda itu sudah pasti yang namanya kesenian-kesenian Sunda sangat kita banggakan sekali. Salah satunya tentunya kita punya kesenian untuk kali ini adalah seninya itu budaya Sunda adalah wayang golek. Dan untuk wayang golek sendiri kita tahu sendiri merupakan kesenian Sunda yang sangat sudah buhun sekali dan ini tentunya banyak sekali digemari. Dan kali ini tentunya kita akan hadirkan ya salah satu pemimpin ataupun keluarga besar dari pelaku kesenian wayang golek ya dari Jawa Barat itu sudah pasti. Kita tadi sudah tampilkan ataupun sudah menyaksikan yang namanya wayang golek dari Sekar Bangbara dan kali ini kita tentunya biar lebih lengkap lagi, biar lebih jauh lagi mengenal yang namanya seni Sunda wayang golek Sekar Bangbara. Kita akan panggil langsung ya yaitu selaku pimpinan dari Sekar Bangbara. Untuk kali ini kita akan hadirkan langsung. Kita akan panggilkan untuk pimpinan dari Sekar Bangbara, Kang Egi, dipersilakan untuk bisa langsung bergabung bersama kita di hari ini. Untuk tentunya kita akan lebih ya mengupas tuntas tentang yang namanya Sekar Bangbara. Kita sambut dulu dong Kang Egi hadir di siang hari. Selamat datang bersama kita di studio Yans. Dipersilakan untuk duduk. Dan tentunya untuk Anda yang di rumah yang menyaksikan channel SPP Corporation di edisi kali ini, tentunya Sekar Bangbara ini merupakan kesenian wayang golek dan juga mungkin bisa juga dengan lagu-lagu Sunda ya, lagu-lagu Sunda juga mungkin bisa dikolaborasikan ya, Kang Egi. Dan pada hari ini tentunya Sekar Bangbara langsung hadir di studio Uyuhan. Saya minta tepuk tangan dulu dong untuk Kang Egi, perwakilan dari Sekar Bangbara. Nah, Kang Egi, ini tentunya Sekar Bangbara ini sudah pasti asli dari Tatar Sunda, Tatar Sukapura itu sudah pasti. Nah, Kang Egi sendiri, kalau dari biografi Kang Egi itu seperti apa? Kok bisa terjun di kesenian Sunda? Selaku pimpin dari Sekar Bangbara yang terlibat tentunya ini kesenian Sunda adalah wayang golek. Biografi sendiri dari Kang Egi itu seperti apa? Ya, sebelumnya saya ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk program Uyuhannya yang sudah mau mengangkat kesenian-kesenian tradisional ya, khususnya ya di situasi yang lagi mungkin kayak pandemi kemarin itu, corona itu kemarin, ya. Kalau saya pribadi gitu menggeluti yang namanya seni budaya itu sebenarnya nggak pernah nggak ada istilah belajar dulu dari sanggar mana Jadi, gitu. Kang Egi ini bisa disebut juga otodidak gitu. Bisa dibilang begitu. Mungkin kan sekarang ada isi Institut Seni Indonesia seperti itu ya. Mungkin dari Kang Egi itu belajar dengan otodidak. Jadi tanpa pelatih atau tanpa pengajar kayak gitu ya. Begitu mungkin ya karena melihat situasi situasi globalisasi kayak sekarang gitu kan, timbullah keinginan saya untuk mempertahankan gitu yang namanya seni budaya. Seni budaya, karena tentunya seni budaya Sunda adalah salah satu budaya dari Jawa Barat yang harus kita pertahankan. Lamun cek urang Sunda mah kudu dimulaikeun ku urang. Kudu urang dimulai mah Kang Egi rek usaha deui. Ya. Jadi ini tentunya budaya Sunda, apalagi wayang golek ini sangat digemari sekali. Ya. Jangankan kalau zaman-zaman dulu kayak dalang-dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria kayak gitu. Ya sekarang bermunculan juga dalang-dalang muda seperti itu kayak. Nah, Kang Egi, kenapa kok ini Kang Egi mengambil nama itu Sekar Bangbara itu kenapa? Apakah ada filosofi atau apa kok bisa disebut dengan grup kesenian ini adalah Sekar Bangbara? Sekar Bangbara mungkin kalau di Sunda itu ada yang namanya binatang ya. Binatang ada yang namanya Bangbara gitu. Bangbara, Bangbara itu. Bangbara itu kalau bahasa Indonesia itu tawon, bisa juga seperti itu gak?
Kalau bahasa Indonesianya mungkin sejenis lebah. Sejenis lebah gitu. Tapi agak besar mungkin itu. Cuman dia nggak menghasilkan madu ya. Nggak menghasilkan madu. Nggak menghasilkan madu. Itu kan dulu itu ya. Kalau sekarang sih udah jarang ya. Udah jarang kelihatan. Kalau dulu itu, kalau Bang Bara itu biasanya kedengarannya suaranya, aumannya. Mencekolot mah ngagaum gitu. Nah, mudah-mudahan juga kayak ini, Bang Bara selain Sekar Bang Bara itu terdengar aumannya, mudah-mudahan juga menghasilkan madu. Amin. Gitu. Iya, dan kepinginnya sih seperti itu. Amin. Nah, Kang Egy, selanjutnya kalau misalkan Sekar Bang Bara ini, kalau saya tahu saya juga pernah melihat Sekar Bang Bara tampil. Nah, sejak tahun berapa atau berapa lama berdirinya Sekar Bang Bara ini? Sekar Bang Bara berdiri mulai 2016. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 16 bulan 12 2016. 2016. Sekarang sudah 2020. Berarti berapa tahun? Udah 4 tahun berjuang, kalau kata saya itu berjuang gitu. Iya. Soalnya apakah dari Sekar Bang Bara sendiri hanya menggeluti di dunia pewayangan, apakah ada juga seni tari atau tarik suara? Kalau Sekar Bang Bara itu sebenarnya luas ya Kang. Jadi saya di Sekar Bang Bara itu berangkat dari kesenian karinding. Sebenarnya itu berangkat dari kesenian karinding gitu dulu itu. Kesini-sininya ada sebagian anak-anak yang punya basically-nya, punya keahlian, punya istilahnya mah ada kalau boleh dibilang itu dia punya karakter lah. Jadi masing-masing tuh punya karakter. Punya karakter sendiri. Nah, di Sekar Bang Bara itu dijalurin gitu. Contoh ya kayak sekarang kan Cepi Manunggalun Hurip bisa mendalang gitu, memainkan wayang gitu. Ya mungkin itu hasil jerih payah kita gitu di jadi hasil jerih payah bersama gitu. Menjadikan Sekar Bang Bara ini bisa mudah-mudahan aumnya itu benar-benar bisa go nasional atau internasional seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita bicara budaya Sunda, tadi Kang Egy juga sempat membahas yang namanya karinding. Kalau karinding kan kita tahu sendiri, kebanyakan peralatan dari karinding itu ada dari bambu. Dan misalkan kalau saya ingin ini bertanya untuk Kang Egy ataupun dari teman-teman untuk Sekar Bang Bara bisa diwakili sama Kang Egy. Kalau ini misalkan Kang Egy kalau misalkan apakah ada permintaan dari yang punya acara, pengen dong Sekar Bang Bara bermain karinding, apakah bisa disanggupi atau tidak tuh Kang Egy? Insya Allah kan. Justru saya merasa bangga kalau misalkan masih banyak orang yang suka gitu sama alat musik karinding, khususnya warga Tasikmalaya. Soalnya apa? Itu alat musik asli dari Tasikmalaya. Kenapa? Orang Tasikmalaya nggak ada gitu. Gitu. Nah, ketika ada orang yang dia pengen gitu, kita yang penggiatnya itu merasa itu karena tentunya yang namanya kesenian Sunda saya sendiri suka banget ya. Kalau saya cerita tempo saya dulu waktu masih eksisnya di dunia radio juga, saya sering membawakan acaranya itu budaya Sunda. Kalau setiap malam saya bawakan acaranya adalah ngarumat budaya dan bahasa Sunda seperti kayak gitu ya, dan juga dengan teman-teman lagu Sunda. Nah, kalau terbentuknya sendiri, Kang Egy, terbentuknya dari Sekar Bang Bara itu awalnya itu seperti apa? Dan mungkin bidangnya itu masing-masing dari personil Sekar Bang Bara itu berbeda. Itu awalnya bagaimana, Kang? Ya kata saya tadi ya, Sekar Bang Bara itu berawal dari kesenian karinding. Waktu itu saya belajar alat musik karinding dari sebuah komunitas di kota Tasikmalaya. Itu komunitas alhamdulillah nyampe sekarang masih ada gitu, namanya komunitas Karinding Sadulur. Karinding Sadulur gitu, asli Tasikmalaya. Dia salah satu penggiat kesenian karinding gitu. Penggiat kesenian karinding gitu Waktu itu saya cuma bertiga. Di situ kita udah mulai berkeinginan lah untuk membuat sebuah, kalau di sana itu
saung gitu ya, saung gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah kebentuk jadi sanggar. Kalau dulu itu saung itu benar-benar saung gitu. Kang Gi, saya potong sedikit. Saya pernah juga membaca salah satu artikel suatu kabar yang ada di Tasikmalaya. Dan sempat itu malahan teman saya yang menjadi narasumbernya juga ada bincang-bincang mungkin tentang budaya Sunda ya di tempatnya, yaitu di Sanggar Sekar Bangbara. Itu kalau nggak salah satu artikel itu membahas budaya Sunda. Kalau nggak salah itu sama Pak Haji Yusran dulu ya. Pernah ketemu di sana dan saya juga kebetulan saya sama Pak Haji Yusran juga dekat gitu. Dia sering berbicara tentang yang namanya Sekar Bangbara juga dan saya juga sering bilang kalau Sekar Bangbara insya Allah akan hadir bersama saya di sini. Alhamdulillah sekarang bisa kesampaian ya. Walaupun masa kita adalah masanya masa pandemi sehingga kita tidak bisa menampilkan yang namanya budaya Sunda ya. Apalagi wayang golek ini kan tempatnya berkumpul orang ya. Biasanya kalau yang namanya wayang golek ya mungkin yang di rumah juga akan tahu kalau yang namanya kesenian wayang golek itu selalu membawa antusias ya dari masyarakat sendiri yang ingin menyaksikan yang namanya kesenian wayang golek. Nah, kalau Sekar Bangbara sendiri, mungkin setiap paguyuban atau setiap yang namanya perkumpulan itu ada visi misinya. Untuk Sekar Bangbara sendiri, itu visi misinya seperti apa? Kok bisa terbikin yang namanya Sekar Bangbara? Visi misi Sekar Bangbara ya pada dasarnya itu pengembangan gitu. Terus ya membuat wadah buat generasi-generasi muda khususnya para nonoman Sunda gitu kan yang pengen berkreativitas ya khususnya di kesenian tradisional ya tidak menutup kemungkinan untuk menggeluti kesenian modernnya. Insya Allah Sekar Bangbara ngebuka gitu. Sekar Bangbara ngebuka makanya tadi sempat juga kan satu pintonan itu ada kesenian agak modern gitu masuk genre pop gitu bawain alat-alat modern juga gitu kan juga. Gitu. Oke ya. Mudah-mudahan tentunya Sekar Bangbara ini bisa terus eksis di jalur musik kesenian Sunda apalagi yang namanya wayang golek selalu dicintai sama masyarakat. Jadi lamun teu urang mereka usaha di mulainya. Mudah-mudahan kapayuna Sekar Bangbara langkung majeng. Langkung seueur anu manggil. Saatosna tampil di Uyuhan. Saya minta tepuk tangan dulu untuk Sekar Bangbara. Nah, tentunya untuk teman-teman yang di rumah yang menyaksikan channel kita di SPP Corporation di saat ini tentunya ya, saya ingatkan tentunya selalu menyaksikan program kita karena kita akan selalu membahas yang namanya musik-musik yang ada di tanah air ya. Dan tentunya hari ini mungkin spesial sekali untuk kita bisa menghadirkan yang terbaik di wilayah Kota Tasikmalaya yaitu Sekar Bangbara. Tapi tetap jangan kemana-mana, tetap pantengin aja di channel SPP Corporation dan kita nanti akan bertemu lagi ya. Uyuhan! Gaskeun,